Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fariza dari IIK Strada Indonesia, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Reguler semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat suatu vlog tugas mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan yang diampu oleh Ibu Fernisia Mika Humairo SKM MPH. Pada sesi selanjutnya saya akan menjelaskan pengaplikasian perencanaan Procedure Framework pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada anak. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perencanaan menggunakan Procedure Framework, saya akan sedikit menjelaskan tentang penggunaan Procedure Framework. Procedure Framework sendiri merupakan akronim dari Predisposing, Reinforcing, and Enabling Cause in Education, Diagnosis, and Evaluation, menggambarkan suatu perencanaan proses diagnosis untuk membantu perkembangan program kesehatan dan edukasi kesehatan. Untuk Procedure Framework sendiri itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu fase untuk melakukan menentukan permasalahan sosial dan kebutuhan suatu populasi. Yang kedua, fase penentuan faktor kesehatan untuk permasalahan kesehatan. Yang ketiga, untuk menganalisis faktor perilaku dan lingkungan. Yang keempat, faktor predisposing, reinforcing, and enabling. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan langsung membahas perencanaan pengaplikasian model Procedure Framework tentang masalah diare. Pada masalah diare terdapat yang fase pertama, social assessment, yang berisi masyarakat pedesaan lebih berisiko terkena diare karena kurangnya pengetahuan tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS yang menurut mereka masih sepele, sehingga mereka belum sadar akan PHBS. Kemudian yang kedua, dari segi ekonomi, masyarakat pedesaan masih dikategorikan ada yang masih kurang mampu dari segi ekonomi dan terdapat perbedaan kesenjangan sosial juga. Yang ketiga, dikategorikan dalam masyarakat yang masih rendah. Kemudian yang keempat, masih menganut budaya dan adat istiadat kepercayaan. Langsung saja kita masuk yang fase kedua atau epidemiological, behavioral, and environment assessment. Diare bukan merupakan suatu penyakit keturunan, tetapi bisa terjadi efek samping dan penggunaan obat. Jadi diare itu bukan suatu faktor keturunan, melainkan suatu kelainan obat atau lingkungan yang tidak bersih sehingga dapat menyebabkan diare. Selain itu, masalah diare pada anak ada penyebabnya, yaitu bahan-bahan pemanis buatan seperti yang mereka jajan itu permen karet, entah itu ada minuman-minuman pemanis buatan dan yang lain-lainnya. Jadi dari situ dapat menimbulkan diare bagi anak-anak dan dewasa. Bila bayi ASI yang tidak sampai 2 tahun. Kemudian perilakunya. Untuk perilaku sendiri dari masyarakat pedesaan masih belum melakukan cukup baik tentang kebenaran CTPS atau cuci tangan pakai sabun 6 langkah setelah keluar rumah, baik berpergian maupun kembali ke rumah. Kemudian yang kedua, pemberian aksi eksklusif selama 2 tahun. Jadi kalau selain itu perilaku masyarakat yang sering itu masih rendah tentang pemberian aksi eksklusif 2 tahun, padahal itu sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, mengetahui terjadinya indikasi diare, entah itu diare ringan maupun diare berat seperti sampai dehidrasi. Dehidrasi bila tidak langsung memeriksakannya ke puskesmas terdekat atau polindes terdekat. Kemudian masalah lingkungan. Nah, ini yang paling penting terhadap suatu faktor penyebab diare, masalah lingkungan. Yang pertama, masyarakat
masyarakat tidak memperhatikan kebersihan. Itu seperti lingkungannya menganggap sepele bahwa masalah kesehatan. Yang kedua, pengelolaan tinja yang belum baik dan benar, disertai percepatan pertumbuhan penduduk yang semakin padat sehingga penyakit dapat lebih cepat menularkan melalui tinja. Kemudian yang ketiga, halaman rumah yang banjir akibat yang pertama, membuang sampah sembarangan pada selokan, dan yang kedua akibat banjir terjadi apabila masyarakat membuang sampah di kali. Dan ini masih banyak terjadi di masyarakat pedesaan. Kemudian dari hal itu, membuang sampah sembarangan menimbulkan suatu vektor penyakit sehingga ada hubungan signifikan antara pembuangan sampah dan kejadian diare pada anak. Selanjutnya, pelayanan kesehatan, kurangnya pemberian edukasi dan penerapan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penyakit diare. Oke, kita masuk pada fase yang ketiga, educational and ecological assessment. 1. Predisposing. Banyak wilayah pedesaan yang kebanyakan masih tidak ada kemauan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Kemudian yang selanjutnya, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya tahu pendidikan dan pengetahuan berpengaruh terhadap bagaimana sih cara dan mengatasi kasus penyakit diare pada anak. Kemudian yang kedua, reinforcing. Reinforcing sarana sumber air yang masih menggunakan mayoritas berasal dari sumur. Apabila tidak memenuhi syarat, akan dapat menimbulkan penyakit diare. Kemudian keadaan tempat sampah yang belum memenuhi syarat seperti sampah yang belum terpisah antara sampah kering dan sampah basah. Kemudian tempat penampungan sampah yang lebih dari 1 hari. Kemudian adanya tempat sampah yang belum ada penutupnya juga. Dan masih ada yang membuang sampah di kali dan selokan. Kemudian yang ketiga, enabling. Kurangnya fasilitas-fasilitas untuk sarana kesehatan terpadu. Nah, kita masuk fase yang keempat atau fase yang terakhir untuk administrative and policy assessment. Yang pertama yaitu tidak adanya keterjangkauan atau kebijakan mengenai tentang pola hidup bersih dan sehat. Untuk yang kedua, tidak adanya keterjangkauan atau kebijakan mengenai pengelolaan sampah dan pembuangan sampah yang baik dan benar. Untuk yang ketiga, tidak adanya peraturan untuk kebijakan pembangunan rumah, salah satu indikator rumah sehat, dan juga termasuk ada 5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau 5 pilar STBM. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan atau stop BABS. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengelolaan air minum rumah tangga atau PAM RT. Kemudian pengelolaan sampah rumah tangga. Yang terakhir, yang kelima, pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sekian video vlog yang dapat saya sampaikan mengenai pengaplikasian perencanaan Presiden Framework.